Kami tahu kalau hari-hari ini ada hal yang seringkali kami lalai, kami bertindak dengan kesalahan, kami salah mengambil keputusan, kami salah mengambil pilihan, dan itu membuat kami harus terulang kembali dalam setiap ujian itu. Yang kami harusnya lulus dari ujian itu, tetapi kami tidak pernah berhasil lulus dari setiap ujian yang datang karena kami salah mengambil pilihan keputusan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Malam ini bukan sekedar malam rutinitas kami setiap Jumat malam ada di sini untuk selalu bersekutu satu sama lain, tetapi inilah menjadi bagian dalam hidup kami bahwa setiap Jumat malam ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan kami, setiap kebutuhan kami, bahwa kami perlu jumpa Tuhan tidak cukup hanya sekali dalam seminggu, tetapi setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup terlepas dari kontrol kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai merenungkan kebenaran firman-Mu jauh lebih dalam, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hamba terbatas, hamba sangat terbatas. Pengetahuan yang apa hamba miliki dangkal, tapi kalau hamba bisa jelaskan, itu semua karena Engkau, bukan hamba. Hamba gak ada apa-apanya, hamba bodoh di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya ketika hamba menyerahkan semua kebodohan ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan mendefinisikan, Tuhan yang akan menjelaskan secara detail buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam ini kami belajar firman-Mu. Amin. Ya, shalom. Ya. Nah, malam ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan ya, sebagai landasan buat kita dalam perjalanan hari-hari kita ke depan. Karena tanpa firman kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Tanpa firman kita ini gak bisa apa-apa. Jadi firman itu yang menjadi pokok utama dalam roh kita, dalam jiwa kita. Fisik perlu dengan konsumsi dengan makanan-makanan ya yang ada di dunia ini, dengan menjaga pola makan ya supaya tetap sehat secara fisik ya kan. Nah, mungkin mengkonsumsi suplemen ya atau minuman herbal buat kita semua tetap sehat. Tetapi yang paling terpenting adalah roh kita yang paling penting ya, karena
Kenapa roh? Karena kelak ketika kita mengakhiri nafas hidup kita di dunia ini, fisik tubuh akan kembali, ya, di mana tempat kita dibuat oleh Tuhan. Debu, ya kan? Kita akan hancur kembali kepada tanah. Tetapi roh kita itu akan berpisah, ya. Dan roh kita itu akan kembali kepada Bapa. Ya. Ya. Oleh karena itu, mari kita perlu hidup ini dipimpin oleh roh. Ya, makanya masih ingat kisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Ya, dia bilang gini. Di dalam Yohanes, percakapan itu dia bilang gini, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Kan? Artinya Nikodemus punya pemikiran sangat menurut pemikiran dia, bahwa dia bilang, gimana saya sudah segede ini, sebesar ini, bagaimana mungkin saya bisa harus dilahirkan kembali, masuk kembali kepada rahim, ya kan, ibuku, ya kan. Nah, tapi dia nggak mengerti arti dari dilahirkan, ya, kan? Karena dia merasa dia sudah tua, logikanya nggak mungkin dong dikembali ke rahim ibunya, dilahirkan dia lagi, ya kan? Nah, kita nih ada di dalam fase seperti itu, dimensi punya konsep yang harus Tuhan bicara itu kepada kita juga, bukan kepada Nikodemus. Ya, makanya Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya daging ini kita lahir memang dari latar belakang karena dari keturunan orang tua secara daging, secara biologis. Tetapi kita ini hidup juga ada di dalam roh. Begitu. Orang dunia nggak bisa mengerti konsep ini. Nggak bisa ngerti konsep ini. Nah, makanya Yesus bilang seperti itu kepada Nikodemus. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, untuk kita masuk dalam langkah hidup dalam roh, baru bisa kita masuk kepada titik satu namanya hidup menggenapi janji Tuhan. Karena kalau kita masih hidup di dalam daging lebih dominan, janji Tuhan gak akan tergenapi dalam hidup kita. Benar. Jangan lihat kalian begini, om diam, om seolah-olah om gak peduli, om perhatikan, om mengamati. Mau Eya, Feni, Reza, Pipit, Eltin, siapapun kalian. Om mau lihat sampai sejauh mana mereka ada dengan om dalam pelayanan, dan sampai sejauh mana mereka cinta Tuhan, dan sampai sejauh mana mereka hidup dalam roh. Sekalipun maaf,
buat kalian semua om sebut nama tadi. Walaupun kalian udah di pelayanan, di panggung. Belum tentu. Om masih mengamati kalian. Sejauh mana kalian hidup masih lebih dominan daging atau roh. Karena kalau roh kalian hidup dengan menurut roh, om percaya. Janji Tuhan yang diberikan buat setiap anak Tuhan, buat kamu dan Om Denny, itu tergenapi. Dan kalau Om lihat kenapa gagal-gagal, karena Om masih melihat bahwa kalian masih lebih dominan daging kalian. Gitu. Daging kalian masih dominan. Sekalipun maaf, kalian udah pelayanan. Karena konsep Om begini. Orang pelayanan belum tentu dia udah hidup dalam Tuhan. Atau sebaliknya terlalu rohani sekali. Orang pelayanan, orang ada di sebuah lingkaran namanya Kristen, belum tentu dia Kristen. Gembala baik, murid-muridnya banyak Konghucu. Apakah mereka Kristen? Sekali itu yayasan Kristen? Enggak. Ngerti Pak maksudnya? Teman-teman Rean SD banyak ada di anak-anak dari berbagai agama. Apakah mereka walaupun ikut kegiatan-kegiatan sekolah rutin karena itu wajib, apakah mereka langsung bisa kita bilang mereka percaya Tuhan? Belum. Paham sini? Nah, begitu juga orang ke gereja belum tentu dia hidup dalam roh. Daging masih lebih dominan. Gitu. Iya, Om ngomong begini, Om pernah ada di titik itu. Dan titik baliknya hari ini, Om hidup dalam roh. Harus dipimpin oleh roh. Nggak bisa tuh. Kalau hidup dari daging, Om bilang, Ven, di rumah kan, kita jalan di mobil. Ven, kalau Om masih hidup dalam daging, kalian, kamu, Eya, Pipi, Teresa, nggak akan betah di rumah Om. Boleh tanya. Nggak akan betah. Om sadar, Om jujur kelemahan aja. Tapi karena hidup dalam roh, hidup dalam Tuhan, itu yang membuat Om bisa berusaha terus supaya mengendalikan diri, mengontrol diri di dalam kesalahpahaman yang bibi. Roh Kudus bisa mengendalikan diri. Pernah nggak kalian lihat Om dan Bibi? Kalian hari-hari hampir 24 jam kami. Cecok, ribut, masalah uang, masalah dapur. Nggak pernah. Karena kita sudah belajar bahwa jangan sampai daging, kita hidup dengan daging. Karena daging ini kalau kita hidup memenuhi oleh daging, kita akan ada saling menuntut. Bibi akan menuntut tanggung jawab dia sebagai seorang istri kepada Om. Oh iya dong. Om juga akan menuntut. Lu istri, saya udah tanggung jawab, saya udah kasih mau apa yang lu mau rutin. Om bisa nuntut dia apa yang Om mau. Oh iya dong, itu dunia, konsepnya dunia. Karena daging. Tapi karena kami sama-sama hidup dalam Tuhan, kami saling mengerti. Ketika kami ngomong ada hal yang begini, kami gak mau terpancing. Ada yang bibi ngomong, telinga panas, tapi Om belajar penguasaan diri, Roh Kudus terus kuasai. Kalau ketika dengar pernyataan istri, terus karena daging lebih dominan, kita bisa ribut, jadi gesekan. Karena istri ngomong kata-kata yang pedih, ya, perih, sakit dari sisi hati kita, telinga kita dengar nggak enak. Karena roh yang menaungi kita, kita bisa mengontrol. Senyum lihat dia, ampuni. Hal sepele aja, apa aja. Hujan, mau gelap. Dia tidur, capek sekali ngantuk. 2 minggu lalu kok. Om tahu kamu Feni udah angkut pakaian. Ya kan? Om masuk kamar. Dikaget kejut hujan gerimis. Gerimis, udah nggak usah. Om udah tahu karena kamu udah ambil.
Om tetap peluk dia. Udah biarkan belum hujan. Iya, pokoknya pakaian. Aku bilang udah, ndak usah, nggak apa-apa. Dia udah marah. Langsung tahu kata-kata dia ngeri loh, tajam loh. Cuma hal begitu aja. Kau tuh ya suami tuh nggak boleh begitu ya. Aduh. Om nggak mau jelaskan lah. Iya. Dengarnya ya, para om cuma mau ngerjain dia. Aku tuh terlalu capek aku begini. Tuh. Dengarnya nggak enak. Tapi karena nggak mau, karena kita kalau terpancing berarti daging lebih dominan. Kayak gitu tuh hal contoh sepele. Kita nggak mau terpancing. Dalam hal apapun komunikasi begitu. Jadi melihat sesuatu, belajar dalam komunikasi berharap komunikasi dengan situasi, dengan orang selalu hal. Kalau orang sudah hidup dalam roh, dilihat semuanya tuh positif. Nggak ada negatif lagi. Orang ngomongin dia senyum, makasih. Positif. Positif. Kalian tahu om punya teman yang kadang-kadang ada di yayasan udah nggak lagi. Satu suku di om ini. Kadang-kadang gesek juga dengan dia. Sebenarnya secara daging tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Tapi om ini belajar. Udahlah positif aja. Mungkin pola pikirnya begitu, mindsetnya gitu. Iya mau gimana lagi. Udah buat gaya hidup. Udah tetap belajar menerima dia. Lihat positif terus lihat. Padahal sebenarnya lihat dari dia ini kok negatif melulu. Lihat nilai orang. Kadang-kadang ngomong hamba Tuhan. Ya betul. Kadang dia ngomong Tuhan masuk akal salah. Tapi bukan urusan kita. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Ini karena dia terlalu kepahitan dalam perjalanan pelayanannya. Akhirnya dilihat semua di sisi itu negatif semua orang. Lihat gereja ini mau muak, protes. Semua. Padahal dalam hati aku lu protes, lu kasih contoh baik hidup lu. Nah, lu protes tapi lu nggak bisa buktikan harapan Tuhan tuh ada dalam hidup lu, ngapain? Gitu walaupun dia salah, oke lah. Terserah pandangan lu, nilai lu. Sekalipun dia salah, tapi itu kan lu yang nilai. Yang mau jadi hakim juri. Nah, atas pertandingan seseorang. Lu nggak bisa menunjukin harapanmu yang Tuhan lakukan dalam hidup lu. Lu ngomong di orang lain, tapi orang lain itu hidup masih lebih baik dari lu. Sekalipun lu susah sengsara. Tetapi susah sengsaran itu bukan menjadi bagian tolak ukur. Ya saya setuju bukan bagian menjadi tolak ukur sebuah pelayanan, betul. Tetapi buah kan harusnya kelihatan dong. Iya kan? Gitu. Nah, Om Denny ngomong begini gini. Artinya begini. Bahwa setiap kita yang sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, kalau kita hidup dalam roh, ya, roh lebih dominan dalam hidup kita, maka saya percaya harapan itu tetap ada buat kita. Gak akan pernah hilang kok. Gak akan pernah hilang. Gak akan pernah hilang. Percayalah. Yang buat harapan itu selalu hilang, kita gak bisa dapat. Itu karena dari pihak kita. Tuhan gak pernah berdusta. Oke, kita bahas tadi hampir setengah jam. Nanti gak rohani kalau gak ada firman Tuhan ya. Nah, mari kita buka satu ayat. Ya. Kita ambil dalam kitab Amsal. Ya. Amsal pasal 23. Ini sedang terjadi akhir ini di kalangan hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Udah? Amsal pasal 23 ayat 17, 18, 19. Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 23 ayat 17, 18, 19. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena
Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah ke hatimu ke jalan yang benar. Amin. Nah ini, catat baik-baik. Denny mau bilang ini. Ayat 18. Karena apa? Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan. Om Denny mau nanya. Kata harapanmu sungguh ada nih, timbul tenggelam atau selalu eksis terus di situ? Dia permanen. Selalu eksis, ada terus. Harapan ini, kalau kata ini kalian baik-baik, kalian umur dari sekian mengakhiri pendidikan kalian dari umur 17, 18, 23 lah atau 25 lah. 25 ke atas. Apakah harapan itu cuma ada di titik 25 atau 40 atau 35? Apakah dipakai batas usia harapan itu? Om tanya, nggak ada. Dengar baik-baik. Sekalipun penjahat bunuh orang di usia 50, tapi kalau dia bertobat di 51, dia masih punya harapan untuk jumpa Tuhan. Harapan ini nggak pernah hilang. Dia nggak ditentukan oleh angka usia umur kita. Ada terus sampai 50, 60. Sekalipun dalam perjalanan dia buat kejahatan sampai di usia 70 tahun, dia udah tua, dia buat kejahatan terus. Tapi kalau dia bertobat di usia 70 itu, 71 ada harapan buat dia. Dia bisa genapi harapan itu. Ya. Karena masa depan sungguh ada. Kadang-kadang masa depan itu tuh masa depan itu kita bisa gape di saat usia 25, 30, 45. Itu ada terus. Selama kita hidup, harapan itu di usia apapun, harapan itu masih ada. Nah, kita mau gape tergantung. Ada orang-orang mau gape di usia 25, ada di usia remaja, ada di usia 40, ada di 50, ada di 60 baru Tuhan promosi, ada di usia 70 baru Tuhan promosi. Tuhan kasih harapan itu. Karena tergantung kita. Nah, kadang kenapa di usia 70, 80? Karena terlambat? Belum. Karena mungkin di usia 70 baru dia berubah, dia bertobat, baru dia berubah pola pikirnya, baru dia berubah cara mindsetnya, dia berubah cara pandangnya, baru di situ. Jadi harapan itu baru datang. Jadi dari sisi kita. Ya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Enggak akan loh. Ini janji dia. Enggak akan hilang, percayalah. Buat kalian. Kalian tahu, Om hari ini baru masuk. Tahun depan masuk 37 ya, Mi. Ya. Masuk 36. Kalian tahu, kalau 4 tahun, 2 tahun terakhir, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, Om gak berubah pola pikir Om, mindset Om, harapan Om gak akan Om gapai hari ini. Kadang-kadang Om renungkan, nyesal, kenapa gak dari usia 20-an tuh aku ubah pandangan aku tentang sebuah pelayanan, pandangan aku tentang melihat dunia ini. Selalu menghakimi, selalu menilai orang semua dengan negatif. Melihat sisi orang, menilai orang dengan negatif terus. Makanya dibilang ayat 17 tadi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan gak tulis orang-orang benar? Kamu jangan iri kepada orang-orang benar. Bisa kasih pendapat nggak? Kira-kira bisa kasih pendapat lah. Kenapa sih Tuhan nggak tulis gini? Amsal ini kenapa nggak tulis ini? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang benar. Karena begini, berdosa itu bukan urusan kita untuk menghakimi mereka. Itu urusan Tuhan. Paham sampai sini? Ngerti kalian? Dalam loh nih. Kalau kita kupas nih. Jauh Tuhan bukan. Waduh. Bukan urusan kita. Penghakiman nanti urusan Tuhan. Apapun yang orang ngomong kita tentang negatif, kalau kita duduk di kaki Tuhan, lipat tangan dan berdoa, Tuhan akan bela kita. Tapi kalau kita berontak, kita refleks, kita bereaksi, harapan itu gak akan datang dalam hidup kita. Om mau ngomong,
10 tahun lalu. Yang sering kalian olok-olok. Bapak angkat Om Denny itu tuh. 10 tahun lalu bayangkan. Itu anggap Om Denny itu sebelah mata. Seorang pendeta. Bukan orang dunia. Hamba Tuhan pelayanan. Tapi menilai Om Denny dengan pandang sebelah mata. Tuhan buktikan, Tuhan permalukan. Nah itu buat Om belajar. Bertobat langsung. Gak mau menganggap seseorang itu rendah. Gak mau menganggap seseorang punya plan itu remeh. Karena kalau Tuhan ubah hidup dia, kita dipermalukan oleh hidup dia. Gak perlu dia ngomong. Dibilang ini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, orang cinta Tuhan, banyak orang bilang dia cinta Tuhan, sayang Tuhan, tapi belum tentu ditakut Tuhan. Orang timur jangan lawan, dia paling cinta Tuhan. Lu ganggu gereja, habis. Kalau ganggu gereja, dia bela habis-habis. Hari ini mungkin dia punya ulu hati, paru-paru pun dia kasih demi bela gerejanya dia ya. Kalau orang NTT, mungkin Om Yafet masuk kategori itu juga sama. Cinta gereja sekali. Bela tahun 98. Habis-habisan ya kita orang NTT kalau bela gereja kan. Nah, ya kita kebanyakan begitu orang NTT. Cinta Tuhan, jangan ganggu dulu. Masih ingat ya demo tahun berapa? Kita berkabung Situbondo ya. Saat berkabung Situbondo dari malam udah persiapan. Pagi tahun 98 kita langsung ratakan semua. Bom ikan. Ratakan semua masjid. Asrama-asrama haji. Oh masih SMP ikut-ikutan. Kita, Oh Yafet di Jakarta. Nah itu membuktikan kita cinta Tuhan. Tapi kita gak takut Tuhan. Kalau orang takut Tuhan dia gak akan lakukan itu. Apa yang dia buat? Dia berdiam diri, hanya bisa berdoa. Jadi cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan. Nah Tuhan perlu nih kita takut dia, bukan cinta dia. Kenapa? Cinta dia itu hanya cuma bingkisan luar. Ibarat kita mencintai seseorang, itu yang cuma karena mau nafsu aja mencintai. Tapi takut Tuhan itu bicara tentang kasih sayang. Dia akan menjaga orang itu kalau dia sayang. Dia gak akan hancurin orang itu. Dia jaga orang itu. Tapi kalau cinta lebih arah kepada nafsu. Paham sampai sini? Gitu. Ya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Nah, dia bilang peringatan nasihat buat kita. Hai anakku, siapa? Kamu, Om Denny, kamu. Kita semua yang ada. Dengarkanlah, dibilang. Dan jadilah bijak. Seringkali kita gak bijak menjadi anak Tuhan. Betul? Seringkali kita gak bijak. Tujukanlah apa? Hatimu ke jalan yang benar. Wow. Kenapa ke jalan yang benar? Karena dia kebenaran. Dia gak bilang tujukanlah hatimu ke jalan yang baik. Enggak. Dia gak bilang tujukanlah hatimu ke jalan yang baik. Enggak. Kenapa? Agama lain bisa berbuat baik seperti kita. Yang benar ini hanya kita yang percaya Yesus. Ya. Banyak orang berbuat baik. Covid ini banyak orang berbuat baik, menolong sesama. Tapi punya tujuannya lain. Kita gak tahu tujuan mereka apa. Biar orang sanjung mereka, wow, dia bisa berbagi ya. Dapat pujian. Tapi enggak, ketika kita berbuat, kanan memberi, kiri nggak tahu. Itulah kebenaran. Ada iklan, aku sering lihat di jalan tuh. Iklan itu kadang-kadang nyindir juga sih. Kalau berpikir kita definisi secara rohani masuk tuh. Apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri foto selfie. Iklan. Iya kan? Betul kan? Maksudnya kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri foto selfie.
kan? Biar ketahuan, orang lain tahu gitu. Nah, jadi mari belajar gini loh, apa yang kita buat hari ini semuanya antara kita dengan Tuhan. Buktikan harapan itu kamu dapatkan dalam hidupmu. Harapan itu bicara tentang eksistensi Kristus, eksisnya Kristus, buah-buahnya dalam hidup kamu. Bukan pelayanan. Gitu. Kamu bisa melayani itu karena anugerah Tuhan. Artinya karena Tuhan udah baik dengan kamu berikan hatimu untuk melayani. Gitu. Paham sampai sini? Jadi malam ini mudah-mudahan kalian bisa membuka wawasan yang baru bahwa hidup dalam roh gak ada lagi hatimu yang ada keirian kepada orang-orang berdosa. Kadang-kadang kita lihat orang-orang berdosa, kita selalu menghakimi. Om belajar, makanya Om punya akhir-akhir ini Om mulai punya moto melayani tanpa batas. Jadi artinya apa sih? Yayasan ini, banyak orang kan punya yayasan bergerak. Oh, Tuhan panggil saya di passionnya ini, betul nggak? Saya passionnya ini, saya passionnya ini. Mulai meningkat, kan olahraga banyak, ada volley, ada gini. Nah, begitu juga pelayanan, banyak. Tuhan kasih saya bukan di situ, Tuhan kasih saya di bagian anak pendidikan. Itu hanya alasan-alasan aja untuk pembenaran diri, membela diri. Belajar, kalau kamu melayani, Yesus selalu melayani tanpa batas. Dia ada segala aspek kehidupan pelayanan. Demi satu orang gila jadi pergi. Nah hari ini, jujur, Om berdoa terus tiap malam. Tuhan, kasih ketetapan hati supaya melayani orang kaum marginal, orang terpinggirkan, orang gila, orang berdosa, orang penjara. Jangan ini menjadi suam-suam kuku. Jangan ini hanya ini. Kalau ini hanya hanya sebatas pansos, makanya akan terjadi sementara, hilang. Tapi kalau ini benar-benar dari Tuhan, Tuhan tolong kasih ketetapan hati. Ini akan panjang, perjalanannya akan panjang. Dan Tuhan kasih bahwa ini betul-betul benar-benar dari Tuhan. Dan aku mau ambil bagian ini. Aku tahu secara daging gak bisa. Karena daging ini maunya melayani, memilih yang enak, yang meletakkan rasa nyaman aja. Jujur, banyak orang memilih pelayanan yang membuat rasa nyaman aja, zona nyaman. Semua sebut pelayanan, baik semua pelayanan gak salah. Tapi kadang-kadang di dalam pelayan itu kita masih memilah-milah. Ada yang ngomong udahlah, saya takut ke Papua, saya takut ke pedalaman. Udahlah, bisa nggak ke situ ya? Cobalah, jangan listrik ada nggak, sinyal ada nggak? Bisa nggak kalau situ jangan akses jalan tuh gampang gitu. Gitu. Hari-hari ini banyak orang masih melayani, tapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Nggak artinya oke, nggak masalah. Kamu punya begitu. Tapi jangan sampai itu menjadi utama buat kita. Alasan kita kalau menggagalkan Tuhan bawa kita ke sana, kita gagalkan itu. Jangan sampai itu. Boleh. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba tanpa kau ketahui, Tuhan bawa kamu ke situ, kamu melarikan diri, bahaya. Kita siap menerima konsekuensi seperti Yunus. Untung kita hidup di zaman kasih karunia. Kalau kita hidup di zamannya seperti Yunus, kita mungkin dalam perut ikan buaya juga, dalam ikan dan buaya juga kita nih. Tapi kan kita hidup dalam kasih karunia. Sekalipun kita menghindar, kita salah, Tuhan masih mengampuni. Kita menghindar, kita jauh dari hal-hal yang gak enak, Tuhan tetap mengampuni. Karena kasih karunia begitu. Tapi ingat, kalau waktu semua ada catat Tuhan dalam kitab buku kehidupan. Dalam pelayanan kita ada nilainya semua. Makanya Om kejar nilai plus-nya Tuhan.
Om nggak mau kejar nilai C, B, cuma aja A plus. Cari nilai yang tertinggi di hadapan Tuhan. Gitu. Meletakkan rasa nyaman, hilangkan rasa nyaman, jauhkan rasa itu. Bisa. Kalau Om memilih rasa nyaman, kita ubah bukan lagi untuk ODGJ, tapi khusus narkoba aja. Orang keluarga terpasien terima uang per bulan 5 juta tuh pasien, obatnya maka minumnya, totalnya listrik air udah. Kan ada teman buat indeks per pasien, teman dari narkoba. Om cuma baca, oh iya makasih. Om hati nggak ada taruh situ. Kan dari awal Tuhan kasih, kita bukan jadikan ini untuk objek, ini untuk hidup. Ada orang-orang yang menganggap bahwa pelayanan jadi kehidupan dia. Sebenarnya ini yang membuat salah, kesalahan besar di mata Tuhan. Ya, jangan karena kita pelayanan untuk hidup, tapi kita harus hidup untuk pelayanan. Kita taruh di hati kita di situ. Nah, kalau kita taruh di situ, hati itu di situ, hati kita dalam pelayanan, Om percaya, harapan itu yang kamu lagi harap Tuhan taruh buat kamu, itu gak akan sementara kok. Itu kekal. Ya, seperti Om bilang, memilih kesulitan sementara di dunia ini untuk mendapatkan kekekalan. Ya kan? Memilih kesulitan yang sementara untuk mendapatkan kemuliaan kekal. Jangan memilih kemuliaan yang sementara di dunia nyaman kita, tapi untuk mendapatkan kesulitan kekal. Paham sampai sini kalian? Belajar tetap. Iblis ini mencoba, akhir-akhir ini yayasan udah mau jadi. Iblis ini coba mempengaruhi otak aku. Ubah gedung udah jadi, ubah. Yang penting donatur udah bantu kan. Donatur bantu kan karena terbeban. Om ini pelayan orang gila, ubah. Yang penting udah selesai bantu, kamu bergerak ambil pelayanan bagian lain. Di gedung itu kan bisa, yang penting pakai pelayanan. Gak mau Tuhan, aku bilang gak mau. Ini aku bukan tipu donatur aja, aku tipu Tuhan juga nih. Betul gak? Harapan aku apa Tuhan? Harapanku kekekalan Tuhan, mahkota kehidupan. Bukan surga Tuhan, surga tempat. Kekekalan yang kita cari. Cuma sementara kok kesulitan ini yang ada di dunia ini kok. Ngurus mereka. Sementara kok. Gak apa-apa kan sementara. Yang penting sementara itu mendapat yang kekal. Daripada cari yang kemuliaan yang sementara di dunia, tapi akhir hidup kita kesulitan kekal, buat apa? Ya. Yuk. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ya. Om rindu kalian semua mulai hari ini mulai berubah konsep kalian dalam hidup, dalam pelayanan. Ya. Jangan terpengaruh ikut-ikutan. Ya. Tapi biarlah kita melayani karena ketulusan kita. Karena Tuhan taruh ini di dalam hati kita. Daging mungkin merasa gak enak, tapi percayalah, kalau roh lebih menguasai, daging itu akan takluk sendiri. Kalau roh lebih dominan. Kalau roh kita menurun, daging lebih dominan, maka gak ada apa yang kita buat, gak akan ada perkenanan di hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh membuka pemikiran kalian bahwa mengerti bicara tentang harapan itu. Karena kalau kalian ada dalam pelayanan, harusnya buktinya itu ada. Ya, buktinya itu ada. Gak sekedar pertunjukan.
bukan sekedar panggung, tapi membuktikan itu harus ada orang lihat real, nyata dari hidup kita, bukan teriakan kita. Itu aja. Biarlah firman ini semua boleh menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa apa yang menjadi harapan kalian semua dalam pelayanan itu tetap Tuhan Tuhan tetap taruh, tetap ada. Dia tidak akan hilang. Janji dia nggak pernah ingkari kok.